selamat pagi, siang, menjelang sore. Saya ingin mewawancarai seorang anak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Ahmad Ramadhani. Saya akan mewawancara teman saya yang bernama Dahlia. Dengan siapa, Pak? Dengan saya, Najwa Hayanufus. Selanjutnya akan mewawancarai dari Rira dari kelas 1B. Pertanyaan yang pertama, menurut Kakak, apa peran Pancasila di kehidupan kampus? Peran Pancasila itu sangat penting menjadi pedoman warga kampus ya. Nilainya tuh seperti adanya gotong royong, saling membantu, terus toleransi. Dengan adanya Pancasila tuh lebih menjadi harmonis. Menurut saya Pancasila itu berperan sebagai pedoman sikap ataupun perilaku di kampus. Jadi nilai-nilai yang terdapat di Pancasila itu yang mana seperti toleransi, gotong royong, serta keadilan yang mana itu harus diterapkan di daerah kampus. Pertanyaan kedua, menurut Anda siapa yang bertanggung jawab menerapkan Pancasila di kampus? Tentu semua warga kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, beserta staf-stafnya. Yang bertanggung jawab tuh seluruh warga kampus seperti mahasiswa, dosen, terus staf tata usaha. Contohnya tuh mahasiswa sesama mahasiswa saling berbicara, terus dosen kepada mahasiswa tuh seperti mengajar di kelas, terus staf tata usaha tuh seperti melayani fasilitas yang ada di kampus dengan baik. Oh iya, kalau di prodi saya sendiri ya, mungkin di kampus kan karena kampus kita sama nih kan misalnya. Yang pasti itu semua lingkup dari sivitas, staf, baik mahasiswanya juga pasti terlibat dalam etika Pancasila. Karena apa? Pancasila sendiri itu adalah dasar dari kehidupannya masyarakat Indonesia. Yang pasti itu apa? Semuanya tuh harus mengikuti apa yang ada dalam Pancasila tersebut. Karena kita kan sendiri kan sebagai warga Indonesia yang baik ya bermasyarakat, pastinya apa kita semuanya yang ada di lingkup UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pasti ikut terlibat baik sivitas akademik, staf, dosen, mahasiswa maupun ya para tukang bersih-bersih yang ada di kampus itu semuanya pasti ikut terlibat dalam penerapan etika Pancasila di kampus. Pertanyaan yang ketiga, gimana Pancasila diterapkan di kampus? Di semua kegiatan yang ada di kampus seperti di organisasi, di kelas, terus organisasi internal maupun eksternal, terus di manapun kita berada di kampus. Tentunya di setiap tempat, baik itu di kelas, di organisasi mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Kemudian bagaimana menurut Anda kapan Pancasila harus diterapkan? Setiap saat. Bukan cuma di kegiatan resmi, tapi juga saat mengobrol, kerja kelompok, atau berinteraksi santai di lingkungan kampus. Diterapkannya tuh harus setiap saat, nggak cuma pas di kegiatan resmi, nggak harus setiap di kelas. Itu tuh diterapkannya tuh kayak ngobrol biasa, kayak lagi jamnya istirahat atau luang waktu kosong. Itu tuh harus diterapkan setiap saat dan setiap hari. Mengapa Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di kampus? Pancasila penting karena kampus merupakan lingkungan yang beragam latar belakang. Nilai-nilai Pancasila membangun, menjaga toleransi, persatuan, keadilan, serta mendorong sikap saling menghargai antar mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Karena Pancasila itu membuat suasana jadi lebih harmonis gitu ya, saling menghormati dan beretika. Ya, kalau menurut saya ya, nilai Pancasila itu sangat penting sekali, apalagi ya bagi mahasiswa seperti saya yang emang kesehariannya tuh pastinya tidak jauh dari hukum-hukum dan juga belajar Pancasila. Di prodi saya sendiri tuh hukum ekonomi syariah itu menetapkan kalau misalnya nilai Pancasila itu harus dibawa terus setiap hari, entah dalam pembelajaran ataupun saat di lingkungan rumah. Karena kenapa? Dasar Pancasila itu sendiri adalah apa? Moral dan etika bagi masyarakat masyarakat Indonesia. Karena ya sebagai dasar negara kita tuh harus bisa sebisa mungkin menerapkan nilai-nilai dari sila pertama sampai kelima. Karena sebagai sivitas akademik kita tuh harus sebisa mungkin menerapkan apa yang ada dan juga di sila 1 sampai 5 tersebut kita sebisa mungkin menjalankan
yang ada. Bagaimana sih Anda sebagai mahasiswa bisa menerapkan atau mewujudkan etika Pancasila di dalam kampus, entah itu di kelas maupun di luar kelas? Itu bagaimana? Oke, bagaimana caranya? Itu kita refleksi dulu ke diri sendiri. Karena apa? Karena sebagai dasar Pancasila, pastinya itu apa? Dasar bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita merefleksikan diri kita sendiri, apakah kita sudah sesuai? Karena kalau sebelum kita mengajari mengajari orang lain, kita harus berkaca kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut ataupun belum. Karena kalau misalnya dari diri kita sendiri itu masih belum cukup yang memahami nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita mau memberitahu kepada teman-teman yang emang kurang? Karena dari kita sendiri kurang, namun kita langsung memberikan pencerahan kepada mahasiswa lain, pastikan itu tidak mungkin kan. Jadi kita yang pertama itu langkahnya kita coba merefleksi diri dulu, apakah kita sudah cukup dengan nilai Pancasila tersebut atau belum. Dan yang kedua ya pasti kalau misalnya mau menerapkan di kampus sendiri itu pasti kita mulai dari orang-orang terdekat dulu, teman-teman yang ada di kelas, yang pasti kita tuh saling mengingatkan lah. Kalau misalnya kita ini kan sebagai pemuda Indonesia, yang pasti kita tuh berlandaskan Pancasila, yang dimana kita tuh harus menerapkannya dari sila 1 sampai ke 5, nilai-nilainya itu harus diterapkan, tidak hanya sebagai tulisan yang ada di landasan burung Garuda Pancasila saja, tapi sebagai nilai-nilai yang harus kita terapkan. Dan juga di luar kampus itu pasti kita menerapkannya juga di saat kita ada di keluarga, dimana tuh kita sebagai anak yang harus memberikan contoh entah ke adik-adik kita atau ke orang tua kita, yang dimana kita tuh harus memberikan contoh yang baik nilai Pancasila. Karena kita sebagai mahasiswa sendiri adalah garda terdepan keluarga kita sendiri, karena kita tuh adalah mahasiswa yang terdidik, maka kita tuh harus bisa memberikan contoh yang baik bagi keluarga kita sendiri maupun sivitas akademik dan juga teman-teman di kampus. Dengan saling menghargai perbedaan, aktif di kegiatan positif, bersikap jujur, dan menjaga etika. Dengan cara kita tidak menganggap orang itu berbeda-beda, terus saling menghormati. Nah, dari kampusnya juga bisa mengadakan seminar tentang cara menerapkan Pancasila dengan benar, beretika. Pokoknya dari kampusnya tuh harus bikin seminar untuk mahasiswa tuh lebih tahu luas tentang Pancasila itu. Oke, cukup sekian dari wawancara kami. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih pada Saudari Dahlia. Ya, sama-sama. Terima kasih Ahmad Ramadhani atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga kita sebagai mahasiswa bisa menjadi contoh nih untuk kedepannya, bagaimana etika Pancasila itu bisa diterapkan di kampus maupun di luar kampus. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.